Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musyarafah Ainitasiwi dengan NIM 005 mewakili rekan-rekan anggota kelompok 6 yaitu Riki Agung Prayoga 012, Fadilah Fahmi Reza 017. Ingin mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman mahasiswa seputar materi. Pertanyaan pertama dari Khalidatul Qoriyah. 1. Menurut Zaki Darajat, memandang fitrah sebagai wadah dan bentuk yang dapat diisi. Bagaimana maksud pernyataan tersebut? Nah, yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah hal karena fitrah manusia terdapat komponen-komponen sebagai instrumen pengembangannya, yakni pemikiran, perasaan, dan kemampuan berbuat sehingga dapat berbagai kecakapan dan keterampilan yang dapat berkembang sesuai dengan kedudukan atau tanggung jawabnya selaku hamba dan mukhalifah di muka bumi ini. 2. Bagaimana pandangan Islam terhadap fitrah manusia? Menurut pandangan Islam, fitrah manusia yakni setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan suci, murni, dan bersih tanpa dosa. 3. Faktor apa yang mempengaruhi berkembang atau tidaknya fitrah manusia? Faktor yang berpengaruh terhadap fitrah manusia adalah naluri orang itu sendiri dan juga peran lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, pertanyaan dari Anggun Ahwani. 1. Bagaimana cara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar fitrah berkembang menjadi baik? Beberapa hal yang mempermudah kita untuk tercapainya hidayah dengan cara tobat atau berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari ilmu tentang Allah, meningkatkan iman kepada rukun iman. 2. Bagaimana ciri-ciri manusia yang memiliki fitrah yang baik? Di sini saya jelaskan kembali bahwasanya setiap manusia tanpa terkecuali memiliki fitrah sejak ia lahir di muka bumi ini. Dan fitrah manusia adalah kemampuan dan potensi setiap manusia. 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi baik buruknya fitrah seorang umat muslim? Faktor yang mempengaruhi fitrah manusia adalah naluri dan peran lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, pertanyaan dari Desika Nurfaiza Magno. 1. Bagaimana pandangan Zaki Darajat tentang fitrah? Pandangan Zaki Darajat yang memandang fitrah sebagai wadah dan bentuk yang dapat diisi dengan berbagai kecakapan dan keterampilan yang dapat berkembang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya selaku hamba dan khalifah di muka bumi ini. 2. Apa bacaan dan arti dari surat As-Sajdah ayat 7? الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. 3. Bagaimana pengembangan fitrah dalam pendidikan Islam? Pengembangan fitrah dalam pendidikan Islam adalah dengan menumbuh kembangkan fitrahnya menuju ke arah pendidikan manusia sempurna dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Karena tujuan pendidikan Islam umumnya membentuk manusia yang paripurna dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pertanyaan dari Sri Mulyani. 1. Bagaimana pengaruh pendidikan dalam perkembangan tingkat beragama manusia? Pengaruh pendidikan sangat penting bagi perkembangan tingkat beragama manusia, karena pendidikan merupakan salah satu penunjang dalam pendidikan moral manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bagaimana fitrah yang baik menurut ilmu Islam? Saya jelaskan kembali bahwa fitrah adalah kecenderungan alamiah, bawaan sejak lahir dan setiap orang mempunyai itu tanpa dibedakan. 3. Bagaimana upaya agar generasi milenial ini terus mengedepankan akhlakul karimah? Upaya yang dilakukan membangun generasi muda berakhlakul karimah dengan cara melalui peran orang tua, mengontrol pergaulan anaknya, memberikan pendidikan yang mengarah kepada akhlak mulia, mendorong untuk selalu berpartisipasi dalam hal positif. Yang kelima, pertanyaan dari Anggita Marianti. 1. Apa tujuan fitrah manusia dalam pendidikan Islam? Dalam pendidikan Islam, fitrahlah yang membuat manusia atau peserta didik memiliki keluhuran dalam pendidikannya sendiri. 2. Bagaimana konsep fitrah dalam pandangan Islam tentang manusia dalam pendidikan Islam? Konsep fitrah dalam pandangan Islam adalah fitrah manusia, yakni setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan suci, murni, dan keadaan bersih tanpa dosa.
3. Hal-hal apa yang dapat merusak fitrah manusia? Hal yang dapat merusak fitrah adalah sifat sombong atau arogan, limpahan harta kekayaan, kekuasaan jabatan, tradisi kuno atau dari nenek moyang. Pertanyaan ke-6 dari Divya Devi Arsita Syahrani. 1. Apa tujuan pendidikan dalam Islam? Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai kesempurnaan ilmu setiap manusia di dunia maupun di akhirat. 2. Jelaskan faktor yang mempengaruhi berkembang atau tidaknya fitrah manusia. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya fitrah manusia adalah naluri dan peran lingkungan di sekitarnya. 3. Apa tujuan mempelajari pendidikan Islam? Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami lebih dalam tentang ajaran agama Islam. Pertanyaan ke-7 dari Deskaleta Vianda Maharani. 1. Apa yang dimaksud dengan fitrah beragama manusia? Bahwasanya manusia pertama kali sudah dalam keadaan Islam. Itu sebagai bukti bahwa adanya fitrah beragama yang diberikan kepada manusia dengan adanya kesaksian manusia pada saat sebelum ia dilahirkan ke atas bumi ini. 2. Bagaimana peran pendidikan Islam dalam mengembangkan fitrah beragama manusia? Peran pendidikan Islam sebagai pendidik dan pengembangan fitrah manusia melalui potensi-potensi dasarnya. 3. Bagaimana implikasi konsep fitrah manusia dalam pendidikan akhlak? Implikasi konsepnya memberikan kemampuan pada manusia untuk menganalisa, membandingkan maupun membuat kesimpulan dan dapat memilih hal yang benar atau salah. Pertanyaan ke-8 dari Dias Airlangga. 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi fitrah beragama manusia? Yang mempengaruhi adalah akhlak, sikap, sifat, dan akidah. 2. Apa hubungan antara usaha manusia dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hubungan antara keduanya adalah sebuah ketergantungan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takdir dan ikhtiar. 3. Bagaimana peran pendidikan terhadap perkembangan akhlak manusia? Untuk menanamkan nilai-nilai dalam Islam kepada umat manusia, utamanya penerapan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, agar menjadi insan kami, manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan bertanggung jawab sebagai cerminan kepribadiannya. Pertanyaan ke-9 dari Nahria Sukma Suci. 1. Menurut kalian, kenapa agama Islam sesuai dengan fitrah manusia? Agama Islam sesuai dengan fitrah manusia karena di dalam Al-Quran ada hadis petunjuk bahwa agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. 2. Apakah fitrah manusia bisa berubah? Fitrah manusia tidak dapat berubah. Akan tetapi, itu semua tergantung pada sifat dan sikap manusia itu sendiri. 3. Apa hubungan fitrah manusia dengan pendidikan? Potensi yang ada atau kemampuan jasmani dan rohani dapat dikembangkan dalam pendidikan. Pendidikan merupakan sarana alat yang menentukan sampai di mana titik optimal kemampuan untuk mencapainya. Pertanyaan ke-10 dari Feby Valentina. 1. Apa maksud dari fitrah? Dan bagaimana hubungan antara manusia dengan agama? Dari segi bahasa, fitrah adalah suatu kecenderungan bahwa alamiah manusia. Sedangkan dari sisi agama, bermakna keyakinan, yakin bahwa lahirnya telah memiliki fitrah, yaitu mengesahkan Tuhan. Hubungan fitrah dengan agama adalah menumbuh kembangkan fitrahnya menuju ke arah pembentukan manusia sempurna dan menjadi hamba Allah. 2. Konsep fitrah manusia dengan pendidikan Islam. Mempercayai bahwa secara alamiah manusia itu positif atau baik dalam dua faktor, yaitu usaha manusia itu sendiri dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Apakah syahadat sesuai dengan fitrah manusia? Apa buktinya? Agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia karena di dalam Al-Quran ada hadis yang sudah disebutkan, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Sekian presentasi dari kami untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Dan selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.